Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota akan mempresentasikan sistem pencucian kendaraan yang berbasis teknologi informasi dengan studi kasus Uldinal Car Wash yang berlokasi di Kota Parepare. Adapun susunan kelompok kami yaitu saya sendiri, Amanda Putri Herianti sebagai moderator dan pengantar materi. Kemudian ada teman saya yang bernama Hatiwe Mutmaina sebagai presentator flowchart pertama, dan yang kedua teman kelompok saya yang bernama Kanisma sebagai presentator flowchart kedua. Yang ketiga ada Andi Nurul Saira sebagai presentator use case diagram. Dan kemudian teman kelompok saya bernama Nur Saskia sebagai presentator flowmap pertama. Dan yang terakhir adalah teman saya Nur Anissa Anwar sebagai presentator flowmap 2. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari presentator kelompok kami adalah pertama, yaitu menjelaskan sistem alur kerja dari layanan cuci kendaraan Uldinal Car Wash secara berstruktur. Nah, yang kedua, ada memvisualisasikan proses bisnis menggunakan tools seperti flowchart, use case, dan flowmap. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya sistem informasi dalam dunia usaha lokal berbasis layanan. Sebelum kita memasuki penjelasan dari masing-masing diagram yang telah dibuat, izinkan saya memaparkan secara singkat pengantar materi mengenai flowchart dan flowmap yang digunakan dalam sistem layanan pencucian kendaraan Uldinal Car Wash yang ada di Parepare. Nah, yaitu dalam sebuah layanan jasa seperti pencucian kendaraan, proses kerja yang tertata dengan baik adalah kunci keberhasilan untuk menggambarkan alur kerja secara jelas. Kami menggunakan flowchart dan flowmap sebagai alat bantu visual yang menunjukkan bagaimana informasi dan proses bergerak di dalam sistem Uldinal Car Wash. Adapun alur proses layanan itu, yaitu pada flowchart pertama yang menggambarkan alur kedatangan pelanggan hingga proses pencucian dimulai. Dan yang kedua, flowchart kedua, yaitu menjelaskan proses internal pencucian kendaraan secara lebih detail. Nah, selain proses kerja, kami juga menggambarkan perjalanan data dan dokumen dalam bentuk flowmap. Flowmap juga kami bagi menjadi dua bagian, yaitu flowmap pertama yang menunjukkan bagaimana formulir layanan pelanggan diproses dan digunakan oleh bagian lain, dan flowmap kedua yang menjelaskan proses komunikasi antar divisi mulai dari bagian penerima pelanggan, tim pencuci hingga kasir. Kita akan masuk ke salah satu bagian penting dalam pemodelan sistem, yaitu use case diagram, yang dimana pada sistem pencucian kendaraan Uldinal Car Wash kami mengidentifikasi dua faktor utama, yaitu pelanggan yang menjadi pengguna layanan dan melakukan aktivitas seperti memilih layanan, melakukan pembayaran dan menerima kendaraan kembali, dan penerapan pada use case diagram yang kedua yaitu karyawan yang mengelola data layanan, mencatat data pelanggan, menjalankan proses pencucian serta menangani pembayaran dan administrasi. Nah, baik, kita masuk ke flowchart pertama, di mana flowchart ini menggambarkan alur pencucian mobil dimulai dari pelanggan datang hingga proses pencucian selesai. Nah, pertama-tama kita masuk ke mulai, di mana pelanggan datang membawa jenis kendaraan, apakah kendaraan itu berjenis motor atau mobil. Setelah pelanggan datang, pelanggan kemudian antri, apakah antrian itu penuh atau tidak. Jika antrian itu penuh, maka pelanggan akan menunggu sampai slot kosong. Jika antrian tidak penuh, maka petugas langsung menerima pelanggan. Nah, setelah petugas menerima pelanggan, petugas memeriksa jenis kendaraan. Nah, kendaraan yang dimaksud ini apakah jenis mobil atau sepeda motor. Setelah pemeriksaan selesai, selanjutnya proses cuci. Nah, di proses cuci ini kendaraan dicuci bersih. Kendaraan dicuci bersih. Nah, setelah pencucian selesai, proses cucinya akan dilanjutkan atau tidak. Jika tidak, maka lanjut ke proses pengeringan dan finishing. Nah, setelah maksudnya itu melap kendaraan hingga bersih. Nah, setelah proses pengeringan selesai, pelanggan melakukan pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran, petugas menyerahkan kendaraan pelanggan dan proses pencucian mobil selesai. Baik, selanjutnya kita memasuki flowchart kedua, yaitu mulai dari start, yaitu proses dimulai, di mana pelanggan datang ke lokasi. Selanjutnya yaitu customer datang, yaitu pelanggan datang dan memasuki area layanan. Selanjutnya customer memasuki pilihan jenis kendaraan, di mana pelanggan memilih jenis kendaraan. Jika mobil harga sekitar 25.000 hingga 100.000, jika motor sekitar 10.000 hingga 40.000. Selanjutnya pelanggan mengecek antrian, di mana cek antrian itu mengarahkan cek antrian.
di kursi berhenti kan? Yang ini lanjut saya. Lanjut buku saya. Yang di Nanti mana? nanti nakut-nakutin nanti. Yang di mana mau ngecek antrian gitu. Di mana cek antrian itu melakukan apakah kendaraan sudah waktunya proses pencucian. Jika belum, pelanggan akan menunggu Selanjutnya di mana cek antrian itu mengecek apakah kendaraan sudah waktunya diproses menunggu. Selanjutnya, jika belum, pelanggan akan diarahkan untuk menunggu giliran. Jika sudah, kendaraan langsung proses pencucian. Setelah proses pencucian, kendaraan dicuci sesuai dengan yang dipilih oleh pelanggan. Setelah pencucian selesai, kendaraan dikeringkan dan siap diserahkan. Selanjutnya itu petugas memberikan struk sebagai bukti pelayanan. Selanjutnya pelanggan membayar sesuai dengan harga layanan yang tertera pada struk tersebut. Selanjutnya itu proses selesai, di mana pelanggan bisa membawa pulang kendaraannya dalam keadaan bersih. Baik, selanjutnya kita masuk ke USKES. Nah, USKES ini kita akan menerapkan sistem layanan cuci kendaraan. Nah, di sini terdapat pelanggan. Nah, pelanggan ini melakukan pesan layanan di mana pelanggan memilih pesanan layanan yang tersedia. Nah, yang kedua itu pelanggan memilih jenis layanan. Nah, setelah pelanggan melakukan jenis layanan, pelanggan melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya pelanggan menyerahkan kendaraan, di mana pelanggan menyerahkan kendaraan ke petugas cuci. Nah, petugas cuci akan melakukan proses cuci. Nah, selanjutnya petugas cuci setelah selesai semua, petugas cuci akan menyerahkan kendaraan ke pelanggan. Nah, setelah itu kasir akan menerima pembayaran dan memberikan hasil transaksi dari pembayaran tadi. Nah, itulah tadi penjelasan dari alur diagram USKES-nya. Simbolnya. Oh, simbolnya. baik, selanjutnya kita akan masuk ke flow map pertama. Yang dimana flow map pertama ini terdapat 3 peran, yang itu yang pertama ada pelanggan, petugas, dan juga kasir. Nah, pada saat awal dimulainya itu kita masuk ke bagian pelanggan, yang dimana setelah dimulai maka pelanggan akan datang. Setelah datang maka petugas akan menerima orderan dari si pelanggan itu. Setelah menerima orderan maka si petugas akan mengecek jenis kendaraan ataupun bagian-bagian kendaraan yang akan segera dicuci. Nah, setelah itu maka petugas akan melakukan proses cucian. Setelah melakukan proses cucian maka dilakukanlah pengeringan kendaraan. Setelah melakukan pengeringan kendaraan maka selanjutnya kita beralih ke kasir, yang dimana di kasir itu kita melakukan perincian pembayaran. Setelah kita melakukan perincian pembayaran maka terbentuklah yang namanya cek data pembayaran atau biasa juga disebut dengan struk pembayaran. Setelah diserahkan struk pembayarannya ke petugas, maka petugas akan menyerahkan kendaraan ke pelanggan beserta dengan struk yang telah dibayarnya. Kemudian pelanggan telah mengambil kendaraannya dan akhirnya selesai. Baik, jadi kita di sini masuk ke flow map yang kedua. Nah, flow map kedua ini di sini ada 3 peran utama, yang dimana ada pelanggan, petugas, sama kasir. Nah, langkah pertama kita mulai. Lalu pelanggan datang ke lokasi. Kenapa memakai simbol ini? Karena pelanggan datang ke lokasi dengan melakukan proses manual. Nah, selanjutnya petugas melakukan proses, yang dimana petugas ini melakukan proses pencucian. Habis itu kasir menghitung transaksi pembayaran. Kenapa memakai simbol ini? Karena simbol ini menandakan bisa manual sama bisa komputer. Nah, yang dimana selanjutnya di situ rincian pembayaran. Nah, rincian pembayaran ini sama simbolnya seperti simbol-simbol sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke pelanggan, yang dimana pelanggan melakukan pembayaran, dan habis itu proses dari flow ini selesai. Nah, berdasarkan dari pemaparan yang teman-teman saya berikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem layanan di Ordinal Car Wash Parepare berjalan melalui tahapan yang jelas dan efisien, dan flowchart, use case, dan flow map yang kami sajikan membantu untuk memahami proses kerja secara menyeluruh. Dan yang terakhir dari kesimpulan dan saran yaitu penerapan sistem informasi sederhana sangat membantu dalam pengelolaan usaha kecil menengah atau UMKM secara car wash agar lebih terorganisir dan profesional. Nah, demikian itulah tadi presentasi dari tugas video kelompok 4 kami yang mengambil sistem cuci kendaraan. Semoga presentasi kami dapat memberikan gambaran yang bermanfaat tentang bagaimana sistem informasi dapat mendukung layanan cuci kendaraan secara optimal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.